Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari keluarga GPDI LSAD Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan pembacaan kita ada di dalam Injil Markus pasal 14. Markus 14 saya akan membacakan ayat yang ketiga sampai yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, renungan firman Tuhan saya beri tema hati yang mengasihi. Kalau kita mengobservasi di dalam kisah ini, Injil Markus pasal 14 mulai ayat yang ketiga ini, siapakah tokoh-tokoh yang ada di dalam peristiwa tersebut? Yaitu ada Yesus, ada murid-murid Yesus, dan ternyata ada Maria yang mengurapi Yesus, dan juga Marta dan Lazarus. Kalau kita membandingkan dari kisah yang sama dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai yang ketiga, dituliskan di sana, 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Jadi kalau kita membandingkan dari peristiwa yang sama dari Injil Yohanes, ternyata tokoh-tokoh yang ada dalam peristiwa tersebut adalah ada Yesus, ada Marta, ada Lazarus yang duduk makan bersama dengan Yesus, ada Maria yang meminyaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal harganya. Dan ada murid-murid Yesus, orang yang kemudian menjadi gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Minyak itu bisa dijual harganya 300 dinar lebih. Minyak itu mahal." Dan orang tersebut memarahi Maria yang meminyaki mengurapi Yesus. Itu adalah murid Yesus, Yudas Iskariot. Peristiwa apa yang terjadi dalam kisah ini? Yaitu di mana Maria mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang murni, yang mahal harganya. Di manakah peristiwa ini terjadi? Di Betania. Tepatnya di rumah Simon si Kusta. Itu dicatat dalam Injil Markus 14 ayat yang ketiga. Juga di dalam kisah yang sama dicatat dalam Matius 26 ayat yang ke-6 dikatakan di rumah Simon si Kusta. Tetapi kalau kita membandingkan dengan yang dicatat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12, peristiwa ini terjadi di Betania, di tempat tinggal Maria, Marta, dan Lazarus yang dibangkitkan dari antara orang mati. Apakah ada
Yang salah? Tentunya tidak. Alkitab, firman Tuhan itu saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Menurut para tokoh dari agama Kristen, teolog, ada yang menafsirkan bahwa kemungkinan Simon si Kusta itu adalah ayah dari Maria, Marta, dan Lazarus. Sehingga di dalam Injil Markus, di dalam Matius dikatakan di Betania di rumah Simon si Kusta. Sedangkan di dalam Injil Yohanes dikatakan pesta tersebut diadakan di rumah Maria, Marta, dan Lazarus. Kapan peristiwa ini terjadi? Dari Injil Yohanes 12 ayat 1 dikatakan 6 hari sebelum Paskah. Peristiwa ini terjadi. Maria meminyaki Yesus, mengurap Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Bagaimana respon yang terjadi? Ada orang yang menjadi gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Di dalam Injil Markus tidak disebutkan siapa orang tersebut yang mengatakan hal tersebut. Tetapi dalam Injil Yohanes dituliskan orang tersebut adalah Yudas Iskariot. Dalam Yohanes 12 ayat 4-6 dituliskan, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Ayat 6, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi Yudas seolah-olah berkata, untuk apa pemborosan itu? Eman-eman. Minyaknya bisa dijual 300 dinar lebih, uangnya bisa dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Ternyata sesungguhnya di dalam hati Yudas, dia tidak mau membagi untuk orang-orang miskin. Tetapi dia suka mencuri uang kas. Lebih baik minyak itu dijual, uangnya dititipkan kepada Yudas Iskariot. Dia yang pegang kas, nanti dia akan mengambil uang tersebut. Interpretasi yang kita dapatkan dari pelajaran ini, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap perkataan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang bersumber dari hati. Hati adalah sumber dari segala sesuatu yang kita keluarkan, baik itu perkataan maupun tindakan kita. Maria mengurapi Yesus dengan minyak narwastu murni yang mahal harganya. Ini berarti Maria memiliki hati yang mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Maria mengasihi Yesus lebih dari harta, sehingga dia tidak eman-eman untuk mencurahkan minyak narwastu yang mahal harganya itu digunakan untuk mengurapi Yesus, untuk meminyaki Yesus. Dia tidak eman-eman karena Maria lebih mengasihi Yesus daripada minyak narwastu tersebut. Sekalipun harganya mahal, tetapi hati Maria mengasihi Yesus lebih dari semua itu. Dan upah orang bekerja pada waktu itu 1 hari adalah 1 dinar. Kalau kita membaca dalam Matius 20 ayat 2 dikatakan, setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Jadi upah orang bekerja sehari sedinar. Kalau minyak itu harganya 300 dinar lebih, berarti
harga minyak tersebut upah seseorang yang bekerja selama 1 tahun kurang lebih. Bekerja selama 1 tahun, gajinya tidak dipakai apa-apa, dikumpulkan sampai 300 dinar lebih. Dan Maria tidak eman-eman dengan harga minyak narwastu murni yang mahal tersebut, karena dia lebih mengasihi Yesus daripada harta, daripada uang, daripada kekayaan. Maria hatinya mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Bahkan di dalam Markus 14 ayat 3 juga dituliskan di sana, ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Jadi leher buli-buli dipecahkan. Itu artinya bahwa Maria mengasihi Yesus dengan total. Kalau leher buli-buli dipecahkan, berarti minyak itu diberikan semuanya. Tidak bisa disisakan untuk disimpan, karena minyak itu akan menguap dan habis. Tidak dikatakan wanita itu, Maria, membuka tutup buli-buli. Kalau dibuka, masih bisa dicurahkan hanya setengah. Setengahnya disimpan lagi, dibawa pulang. Tapi tidak dipecahkan. Artinya bahwa Maria mengasihi Yesus dengan total, dengan sepenuh hati, dengan sepenuhnya. Semuanya diberikan kepada Yesus. Tidak ada yang disisakan. Dan ketika Yesus diurapi dengan minyak narwastu yang mahal harganya, Yudas Iskariot berkata, "Untuk apa pemborosan ini?" Dan kemudian memarahi perempuan tersebut, memarahi Maria. Dalam Markus 14 ayat 5 bagian akhir. Ini menunjukkan bahwa Yudas Iskariot mengasihi uang lebih daripada mengasihi Yesus. Mengasihi uang lebih dari segalanya. Sehingga ia berkata pemborosan ketika melihat Maria meminyaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Yudas Iskariot lebih mencintai uang daripada mencintai Yesus. Sehingga dia eman-eman kalau mahal itu dicurahkan, diberikan untuk mengurapi Yesus. Dan hal itu terbukti dari tindakan Yudas Iskariot, di mana di kemudian hari dia menjual Yesus dengan harga 30 keping perak. Demi uang 30 keping perak dia menjual gurunya. Dia lebih mencintai uang, lebih mengasihi uang daripada gurunya, lebih mencintai mengasihi uang daripada Yesus. Itulah hati Yudas. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, aplikasi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus memiliki hati seperti Maria, hati yang mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita lebih dari segalanya, sehingga dia rela memberikan nyawanya, mati di atas kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kita. Kita pun yang sudah ditebus, sudah dikasihi, kita harus mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Engkau memberikan segalanya untuk menebus kami, menyelamatkan kami. Engkau memberikan nyawamu mati di atas kayu salib. Karena Engkau mengasihi kami. Kami pun mau menjadi umat-umat-Mu yang mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Kami mau memiliki hati seperti hati Maria,
yang mengasihi engkau lebih dari harta, mengasihi engkau lebih dari siapapun. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh umat-umat-Mu, keluarga GBD El Shaddai Magelang, dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, terima kasih untuk janji firman-Mu kepada kami keluarga GBD El Shaddai Magelang, bahwa Engkau akan memberikan Roh Kudus kepada kami yang meminta kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.